Etika Profesi, Badan SAR, Nasional Basarnas, Anggota Kelompok. Nama saya Fadia Julianti, NPM 190101117. Nama saya Paula Denisha, NPM 19041101025. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hanifah, NPM 19041101050. Berikut ini materi tentang Badan SAR Nasional, Basarnas. Badan SAR Nasional atau Basarnas adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan, SAR atau Search and Rescue. Regulasi yang mengatur Badan SAR dan Nasional ialah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Basarnas. Sumber: Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kedudukan Basarnas. Kedudukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh Kepala Badan SAR Nasional. Tugas pokok Basarnas. Yang pertama, menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan dan pertolongan. Yang kedua, menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Yang keempat, menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi. Kemudian tugas pokok Basarnas selanjutnya yang keenam yaitu menyampaikan informasi operasi pencarian dan pertolongan secara berkala setiap saat pada masa operasi pencarian dan pertolongan kepada masyarakat. Yang ketujuh, melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pertolongan. Yang kedelapan, panduan pencarian dan pertolongan. Yang kesembilan, melakukan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan. Penjelasan selanjutnya yaitu fungsi Basarnas. Yang pertama, perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan atau panduan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Yang kedua, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi. Yang ketiga, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan standarisasi siaga dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Yang keempat, perumusan dan penetapan kebutuhan siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Yang kelima, koordinasi pelaksanaan operasi dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi. Kemudian fungsi Basarnas selanjutnya yang keenam yaitu pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi pencarian dan pertolongan. Yang ketujuh, pelayanan informasi pemeliharaan dan pertolongan. Yang kedelapan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencarian dan pertolongan. Yang kesembilan, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan pencarian dan pertolongan. Yang kesepuluh, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kemudian tiga fungsi Basarnas yang terakhir yaitu melakukan koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, dan pemberian dukungan kepada seluruh organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kemudian pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Kemudian yang terakhir yaitu pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Etika Profesi Basarnas. Basarnas merupakan badan khusus yang menangani pencarian dan pertolongan korban bencana dan musibah dengan menciptakan perlindungan dan bantuan bagi masyarakat yang terancam ataupun yang terkena musibah. Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai harus menjalankan kode etik profesi sesuai dengan Peraturan Kepala Basarnas dengan nomor PK 19 tahun 2011 tentang kode etik pegawai negeri di lingkungan Basarnas, yaitu pada bab 1 pasal 1 terkait kode etik pegawai Basarnas adalah pedoman sikap, prinsip moral, tingkah laku, serta perbuatan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari. Dalam menjalankan tugas Basarnas harus profesional dan profesionalitas yang diartikan yaitu perilaku, cara, dan kualitas menjadikan ciri suatu profesi seseorang dikatakan profesional.
Apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi, profesionalitas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkat masing-masing. Profesionalitas menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas. Terpenuhi kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat refleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Profesionalitas pertama-tama adalah soal sikap. Lalu dia mengatakan ada beberapa hal yang dapat dianggap mewakili sikap profesionalitas, yaitu keterampilan tinggi, pemberi jasa yang berorientasi pada kepentingan umum, pengawasan yang ketat atau perilaku kerja, dan suatu sistem balas jasa yang merupakan lambang prestasi kerja. Untuk profesionalitas aparatur, paling tidak ada 2 nilai yang harus dikembangkan, yaitu 1. Tugas dan peranan harus senantiasa bertujuan melayani kepentingan umum. 2. Profesionalitas aparatur harus didasarkan pada pendidikan dan spesialisasi rasional. Profesionalitas menunjukkan hasil kerja yang sesuai dengan standar teknis atau etika sebuah profesi. Profesionalitas adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam menjalankan cara baik. Ukuran profesional adalah kompetensi, efektivitas, dan efisiensi serta tanggung jawab. Pegawai yang profesional adalah yang bisa diandalkan, dipercaya karena memiliki ahli, keterampilan, punya ilmu pengetahuan, bertanggung jawab, tekun, penuh disiplin, serius dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Semua itu membuat istilah profesional identik dengan kemampuan ilmu dan pendidikan dan kemandiriannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sebelah saya sudah ada perwakilan dari anggota Basarnas Surabaya. Baik, untuk Pak Ivon bisa diperkenalkan diri. Selamat siang, nama saya Ivonita Yolanda Putri Ayu, bisa dipanggil Ivon. Saya di sini sebagai rescuer pemula. Baik, Mbak. Ini saya ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana prosedur permintaan bantuan pencarian dan pertolongan ke Basarnas? Baik, jadi prosedurnya bisa telepon di emergency call 115 dan itu akan diterima oleh Basarnas Pusat dan akan diteruskan ke kantor SAR masing-masing di seluruh Indonesia. Dan khususnya di Jawa Timur bisa telepon di kantor SAR Surabaya dengan nomor telepon 031 866 9611. Seperti itu. Untuk proses melaporkan kejadiannya itu gimana ya Mbak caranya? Untuk proses pelaporannya, setelah telepon perkenalkan diri pelapor, lalu jelaskan kronologi kejadian, alamatnya di mana. Setelah kita cari tahu dan sudah A1 atau sudah terjadi kecelakaan atau musibah yang membahayakan manusia, baru kita akan mempersiapkan personil dan ahli untuk menuju ke lokasi. Dan kita juga punya golden time, yaitu setelah proses pelaporan dan keberangkatan tim itu 25 menit. Seperti itu, Mas. Oh ya, terima kasih Mbak. Ini ada satu lagi pertanyaan. Ya, boleh. Apakah setiap daerah ada instansi Basarnas atau hanya beberapa daerah saja? Untuk saat ini kantor Basarnas sudah tersebar di setiap provinsi. Jadi jumlahnya di seluruh Indonesia ada 36 kantor SAR. Dan untuk melaksanakan tugasnya sudah dibantu dengan setiap kantor SAR sudah memiliki posar dan unit siaga SAR. Jadi jangan khawatir bila ada musibah, kecelakaan pelayaran, penerbangan, dan kondisi membahayakan manusia seperti orang tenggelam atau orang hilang, atau orang yang sedang naik gunung lalu tersesat dan hilang, dan juga kecelakaan dengan penanganan khusus, silakan hubungi call center Basarnas dan akan diteruskan ke kantor SAR masing-masing. Baik Mbak, terima kasih informasinya. Semoga bisa membantu buat kita semua agar menjadi lebih tahu. Cukup sekian sesi tanya jawab dengan instansi Basarnas. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like ya guys. Thank you.